pegangan tangan. Enggak lah, nggak sampai pegang tangan. Cipok-cipokan. Ya setengahnya lah gitu buat motor lu gitu. Enggak sama sekali. Dia nggak ada bayar sama sekali. Malahan setelah itu dia malah minta duit lagi. Sebelumnya kerja apa dia? Di PT Gajah Tunggal. Kerja Memproduksi gajah. Bukan gajah ya? Mana wae anjing. Kalau gajah duduk sarung. Akan produksi apa? Gajah. Jadi gajah ya? Kok jadi gajah ya? Aduh kok. Sumpah. Halo semuanya, selamat datang lagi di Weekcast. Dan kali ini kita tidak ada bermusik dulu karena gitar saya sedang pegat. Ini ada teman gua. Tamu gua hari ini adalah Andika Syaban, teman-teman. Mana di kamarnya nih? Yang ini. Oke. Nah, jadi Andika Syaban ini adalah teman sekolah gua. Betul. Satu kelas sama Tirta dan Ramu ya. Iya betul. Betul. Di kita satu jurusan yaitu RPL. Tapi beda kelas. Beda kelas doang. Beda kelas. Nah, selain kita gak gitaran, soalnya kan gue biasanya kayak ini, lu pernah nonton PWK nggak? PWK pernah. Kan itu ada gitarannya kan? Iya. Nah, biasanya musik dulu. Nah, Hmm. terutama cara ngobrol gue juga jadi beda. Iya. Udah sadar kan? Nggak ada. Ini kalau gue kan kalau lagi nongkrong biasanya ngomongnya bahasa Sunda kan? Bahasa Sunda. Kurang maneh, Iya. sia kayak gitu kan. Kalau di sini karena gue lagi recording, gue ngomongnya jadi kayak gitu. Gua lu kan. Apalagi lu kan dari Tangerang. Tangerang, jadi udah biasa dong harusnya. Iya. Udah gak ada dong ya bahas kayak gini ya. Udah mas? Udah. Oke, thank you. Anggap aja Yanti. Yanti. Betul. Cok. Makanya nonton PWK dah, serius. PWK seru. Cuman apa? Cuman gua waktu nonton PWK gua timnya waktu pas ini masih sama Pras. Cuma sekarang udah ganti kan. Iya. Gitu. Ini kita bisa boleh minum dulu nggak sih? Oh, minum dulu. Haus Nikmatin nih. dong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Enak. Nikmat. Buset. Jujur aja nggak apa-apa, jujur aja. Tapi bener enak. Nikmat banget coba. Anjay, approve mas. Nikmat banget mas. Approve ya. Bagus, oke. Kopi tadi lu mesen apa itu? Cappuccino ya? Ya, Cappuccino ini. cappuccino. Sumpah enak banget. Gue sih ini udah paling favorit ya cream tea ya. Tadi lupa mas. Double shot. Ya udah nggak apa-apa. Dibuka lagi gitu. Boleh deh. Nggak apa-apa. Aman. Sorry. Ganti. Anggap aja ya. Ya. Kita udah lama banget gak ketemuan. Udah lama sih. Udah lama banget. Kita terakhir paling di graduation. Iya. Itu juga kita nggak banyak communication kan. Enggak. Karena gue lebih ngomongnya sama anak kelas gue. Kelas. Betul kan? Gue pengen tahu kegiatan lu akhir-akhir ini kayak gimana. Kalau kegiatan sih nggak ada apa-apa ya. Paling di rumah. Di rumah terus nggak ada ngapa-ngapain. Gak ada ngapa-ngapain. Nggak ada ngapa-ngapain. Main pun game enggak? Nggak main. Main game pun nggak. Padahal kita tadi sempat ngobrol di luar ya, di luar sebelum kita on cam. Kita di off cam kita ngobrol dikit-dikit kayak malah ada game yang seru gitu. Iya. Roblox sekarang lagi seru loh, sumpah. Main dah. Mabar kita. Paling dari sini lagi dikit. Aman. Ganti. Janto. Ya. Nah, Tapi emang benar jujur nggak bisa main Roblox sumpah. kenapa game anak kecil aja? FF pun nggak bisa. Nggak ngerti sumpah. Ya itu game kompe, FFML tuh memang Iya. pasti stres lah. Iya, tapi emang dari dulu emang nggak pernah main game. Oke, nggak pernah. Emang main game. orangnya nggak pernah main game. Padahal kalau anak RPL tuh dominan gamers tau. Iya, memang. Emang jujur dari awal masuk sekolah tuh emang gak niat masuk RPL sih. Niatnya apa tuh awal? TBSM. Mesin. Iya, mesin. Dikarenakan emang apa katanya apa namanya? TBSM cowok semua. Ya, Jadi kan namanya laki kan. itu dong. Iya, Cuci mata dikit. Cuci mata dikit. Ya. Jadi makanya udahlah masuk RPL aja. Nggak taunya RPLB-nya kelasnya ceweknya 2. apa? Yang RPL 2B kan? Iya cuma dua kan. Cuma 2 kan? Ya. Gue nggak mau komen soalnya karena temen gue bukan. Iya. Gak usah komen ya. Iya. Aing tahu apa pemikiran mana ya. Gue tahu apa pemikiran lu apa. Ya, mengerti. Tapi akhirnya nggak masa gini. Lu kan pengen lihat cewek nih. Pokoknya tanda kutip pengen lihat cewek. Cuci Iya. mata wajar cowok ya. Cuci mata wajar. Cuman
kegiatan di kelas tidur mulu anjing, nggak keluar. Gimana mau cuci mata? Emang udah kebiasaan kayak gitu sih dari dulu. Ya anjing, gak masalah sih, sebenarnya gak masalah. Gue no komplain soal itu. Cuma kan dari omongan tadi, gue pengen cuci mata lah dikit gitu kan, ngeliat cewek lewat, bangsat kelihatan lu tidur. Bahkan lu waktu belajarnya tidur. Ini dia di kelas gue dengar ya, gue dengar dari yang lain, lu selalu kena problem sama guru tercinta kita Bu Hani. Iya. Terus guru-guru yang lain. Iya. Kenapa anjing? Ya kenapa ya? Dibilang apa ya? Susah dijelasin pokoknya. Susah dijelasin sumpah. Yang gue denger dikit mah, pokoknya yang gue denger cuma lu tidur waktu jam belajar. Ya tidur. Yang pertama tidur, konfliknya itu kan. Yang kedua, rumah gua kan jauh. Ya. Sering telat. Ya. Banyak konfirmasi dari guru-guru lain. Sementara kan kelas 12 yang kita kan Pak Dede kan udah ini kan. Udah out. Ngajar, ya udah nggak ngajar. Jadi makanya diganti Bu Hani. Terus ada konfirmasi dari guru-guru lain. Dikasih tahu bahwa saya ini kan langsung. Lu selama kegiatan belajar guru merasa gak nyaman kalau lu tidak mengikuti pelajarannya, tidur dan lain-lain, akhirnya lu kena masalah sama Bu Hani lah gitu. Telat terus lah. Telat ya, kalau telat gua bisa wajarin sebenarnya, karena rumah dia jauh banget dari sekolah, sumpah guys, sumpah jauh banget anjing. Daerah mana sih? Pokoknya kan terusan lebih panjang tuh. Iya, lebih panjang. Pasir Kojanya itu bukan? Sebelum ini sih, sebelum Pasir Kojanya. Nah, kan dari flyover tuh Kopo turun, ada lampu merah Pasar Caringin, terus sana lagi ya berarti ya, dikit lagi. Cuma sedangkan Medikakom itu, kok kalian tahu Medikakom atau SMK kita itu di daerah Riung Bandung sih, Margahayu, Ranca Bolang Margahayu, daerah situ, yang dimana itu tuh walaupun jalannya cuma lurus doang dari Jalan Soekarno Hatta, itu jauh banget anjing. Iya emang jauh. Belum lu kan naik bus. Kalau dulu emang naik motor sih. Maka motornya dijual karena kan kebutuhan. Nanti lah nyambung ke sini, oke? Buang sial sih. Ya nanti nyambung ke situ nanti dong. Ini kita masih bahas sekolah dulu. Iya. Bahas sekolah dulu. Pokoknya di sini toxic boleh, cuman paling biar nggak capek orang editing, toksiknya mungkin agak kurang dikit ya. Boleh. Capek aja saudara. Enggak, bagian awal pasti urang kan. Tai, udah enggak apa-apa lah. Lu kena problem, padahal ya kalau problem selain lu juga di kelas gue banyak kayak ini. Banyak banget. Serius, bahkan sampai Miss dia anggap kelas gua tuh rebellion. Masalahnya apa aja tuh? Sakti. Masalah kita apa aja? Apa aja ya? Tuh Sakti. Sakti kan sekelas sama gua kan ya? Iya. Pokoknya sistem KM waktu itu pernah jadi problem. Terus tuh sama sih kurang lebih sama, tidak menghargai guru ada juga. Tidak menghargai guru. Serius. Tidak menghargai guru parah. Ya kelakuannya kayak ini nih yang Ini ngapain sih anjing? Apa? Nah siapa? Hah? Sakti. Nah gitu kan. Terus belum lagi waktu itu ada circle-circlean. Ya circle wajar sih, apalagi pas awal kelas 10. Waktu itu kan lu juga kena kan circle-circlean. Jangan kan dari RPLB, dari circle gue juga kena kan. Soalnya lu tuh pernah waktu itu pengen ngedeketin yang dimana dominan suka sama cewek ini. Gak usah sebut namanya ya. Iya. Ya pernah sih. Ya kan? Pernah. Terutama waktu itu si Haris yang nyerangnya kan. Iya. Sama siapa lagi selain Haris tuh ya? Salman ya? Kalau nggak salah sih. Iya. Waktu itu si Sakti belum masuk tuh ke grup kan. MPLS awal banget ini mah. Sama itu? Hah? Sama dia? Iya. Kalau nggak salah cuma si Haris doang deh. Haris doang ya? Iya. Yang istilahnya kalau bahasa Sunda mah ngontrok ya. Iya, ngontrok, cuman nggak ngontrok yang secara langsung, tapi lebih ke masih ngomong doang kan di sosmed, di WA. Di WA. Cuman gue waktu itu mikirnya kayak ya udah sih kalau nggak siapapun juga. Makanya gue kan bilang ke lu kan sempat bilang kalau kan gue temenan sama siapa aja. Iya. Walaupun memang circle waktu itu hate banget ke lu gitu kan. Gue nggak salah gitu.
Gitu. Soalnya kenakalan orang-orang pasti ada lah ini. Iya emang ada. Nggak usah sok suci banget lah gitu ya. Iya. Aduh, emang masa-masa zaman sekolah tuh masa-masa indah. Kalau dibilang indah ya sih Indah dan tidak indah Nah sebenarnya. gitu. Soalnya, oh ya belum lagi problem gue di kelas tuh waktu itu sempat banyak yang mabal. Hampir setengahnya anjing nggak masuk. Goblok. Emang gue juga kan dulu pernah mabal. Hmm. Pernah mabal itu sama si Septian Ardiansa itu. Emang parah, suka mabal di metro warung sana nah. Parah itu. Sumpah Ya, mabal sampai berapa hari ya. Pokoknya mah Septiannya sering bareng sama Tirta kan? iya, Oh iya. Kemarin gue waktu minggu kemarin ketemu ke rumahnya. ngapain? Waktu itu kan mau podcast sama Tirta. Cuman kebetulan rumahnya deket dari sini, di Wimpi ini. Karena kita sambil nunggu buka, sambil nunggu Mas Penandanya datang. Oh ini daerah Buah Batu ya? Ya ini dari Batu, betul. Nah, Iya. nanti ada time-nya lah kita buat promotion, itu nyantai dulu. Nah kita datang ke rumahnya si Septi, kayak ngobrol dikit, udah itu gua WA Mas Anda udah datang, udah dibuka, langsung lah kesini lagi setup kamera kayak tadi, setup kamera, Iya. sound mic-nya dites lagi biar suaranya seenggaknya oke lah gitu. Iya. Gitu. Oh si Septi waktu itu sering mabal gak? Mabal berdua Sama gua lah. anjing. Sama gua berdua doang. Pokoknya mah setiap pelajaran Bu Hani Ya. Serius. Dihindarin ya. Iya dihindarin banget itu, ya. Untungnya ada lu. Tapi jangan ditiru ya teman-teman ya. Jangan ditiru itu emang bandel banget. Terus malah jadi penyesalan, Cok. Penyesalan. Gue jadi nyesel karena nilai gue buat SNBP itu jadi kurang. Iya. Jadi gue nggak bisa masuk ke PTN yang gue harapin kayak Unpad, gue jadi nggak bisa. Nilainya jauh dong bandingannya anjing. Itu kan lawannya tuh satu Indonesia dong. Otomatis kalau satu unit kan. Susah gitu. Banyak lebih pintar dari gue juga. Iya. Gitu. Mabal berdua, ngopi ngudut, pegangan tangan. Enggak lah, nggak sampai pegang tangan. Cipok-cipokan. Emang gue gay, sumpah. Enggak. Bercanda. Wah parah, Enggak dong. sumpah. Nah, tadi kan lu sempat mention di mana motor lu tuh dijual. Ya gue tahu lu sempat sering bawa motor yang Beat ya. Yang Beat warna hitam. Ya, lu sering bawa motor. Makanya gue kaget kalau lu sekarang bawa motor gak dibawa. Lu jelasin lah dijual kan. Dijual. Nah, tadi kan lu sempat mention itu, coba jelasin kenapa tuh dijual gitu. Jadi waktu itu ada pelatihan ini kan. Apa tuh? Pelatihan waktu kelas 11, 12 ya? Pelatihan tuh yang gue inget kelas 11 sama kelas 12. Kayaknya kelas 11 deh. Iya kelas 11. Pelatihan ada coding kan? Betul. Ada desain kayak Oh, itu kelas 12 VR ya? Iya VR. Iya. Betul. Ada pelatihan kan, pulangnya sore. Ya. Nah pas sudah sore, udah pulang kan? Ya, betul. Udah pulang di jalan tuh. Gue udah santai. Ya. Bawa motornya udah santai. Udah nyantai tuh. Udah nyantai, nggak ngebut banget. Jadi nyantai atau ngebut? Nggak ngebut. Berapa kilometer deh? Seingat lu aja dah. 30. Pelan lah anjing segitu mah. Pelan lah. 30 udah sampai Buah Batu, deket rumah makan apa ya? Pokoknya mah deket Mayapada. Gue kurang tahu sih dari situ. Cuman oke, sampai Ya, dari situ. Pokoknya Mayapada. Tiba-tiba ban belakang motor itu boncos. Iya, nggak mau muter. Oke. Kayaknya itu ceket. Ceket itu haus. Jadi bensin. Ah? Jadi bensin atau emang bannya yang? Bukan bensin. Bannya. Bannya emang nggak mau muter, macet. Goblok. Emang haus sih, harus dikasih Mimi. Apa Mimi itu maksudnya kondisi apa anjing? Air jahat. Anjing, air jahat. Baru minggu kemarin gua diserang. Ya pokoknya di situ. Oke. Setelah itu pas pas berhenti kan gue di tengah-tengah tuh. Ya. Di tengah-tengah ada motor dari belakang. Nabrak. Oh, nabrak di belakang. Nabrak gua itu. Iya dong, kalau nabrak orang lain motor lu masih aman dong. Iya, nabrak gua. Iya. Tapi orangnya jatuh. Orang itu yang jatuh. Jatuh. Oke. Berdarah.
minta ganti rugi ke gua. Kan goblok ya. Oke. Kan padahal dia yang nabrak ya? Padahal dia yang nabrak. Tolol dong. Goblok. Ya, oke ya. Tolol ya. Ya. Minta ganti rugi. Setelah itu kan pengen dibawa ke rumah sakit. Awalnya pengen ke puskesmas. Karena emang di situ ada rumah sakit baru Mayapada. Jadi kayak pengen banget nih rasanya kayak ngerasain rumah sakit baru gitu. Rumah sakit baru nih, cobain ya. Kesempatan itu. Ya. Kesempatan sumpah. Pakai BPJS. Enggak. Oke. Di situ kan gue panik kan, Ya. karena emang baru pertama kali dapat musibah kayak gitu kan. Ya. Panik, nelfon orang tua. Orang tua sampai gemeteran, sampai nangis lah. Tapi padahal bukan lu yang nabrak anjing. Emang bukan gue yang nabrak. Bisa ganti rugi gue anjing orang tuh. Kan dia berdarah. Apa hubungannya mau berdarah mau enggak berdarah juga kalau emang yang dia nabrak ya dia lah anjing. Setelah dia Kan pengen nyobain rumah sakit baru. anjing. Lanjut. Karena kan dia berdarah. Karena dia berdarah kan itu gara-gara gua. Oke deh, ya, oke. Gara-gara gua kan. Ya, kita ngalah aja ya. Iya, kita ngalah aja. Emang karena posisinya kan gua kondisinya pakai seragam kan. Oke. Yang dimana kalau pakai seragam terancam terintimidasi. Iya kan? Iya. Sampai bawa polisi tuh. Anjing ya, oke. Sumpah. Bawa aparat ya. Iya. Aparat atau keparat? Bang Amin. Enggak anjing. Bang Amin. Enggak ya. Lanjut. Nah, setelah itu kan dibawa ke rumah sakit lah ya. Oke. Dibawa ke rumah sakit perawatan. Iya. Terus setelah Udah gitu. perawatan itu gimana sih? Udah gitu kita nunggu lah. Ya. Nunggu orang tua datang ke rumah sakit. Terus ya udah diem nunggu sampai polisi datang. Enggak, gue pinginnya gini. Gue pengen denger jelasin kayak gini. Orang tua yang nabrak lu nya itu datang nggak? Orang tuh gimana maksudnya? Dia kan nabrak lu tuh. Dia sekitar umur berapa dia? Kalau dilihat. Bapak-bapak. Walah anjing. Orang Kok boras? Kok boras? Udah. Well, tutup channel deh kayaknya. Jangan boras. Anjing boras lagi. Oke. Orang. Iya. Udah tua bapak-bapak. Udah tua. Mau lihat ini masih ada catatannya? Oh ya. Masih ada. Oke. Dia sempat nelfon kayak orang rumahnya kayak misalkan istrinya kah atau apanya? Sempat. Pakai bahasa itu. Nah, diam. Dia ngomongnya apa dia di telepon? Lu dengar gak? Tuh kan anjing Enggak dengar sih. Enggak dengar. Enggak. Seenggaknya dia tuh ceritanya jujur lah seenggaknya ke pihak keluarga dia gitu anjing. Gua mau ngomong kayak denger tuh. Aku ditabrak nih padahal dia yang nabrak. Iya. Kan goblok anjing. Enggak dengar sih kalau percakapan itu sih. Ya, semoga enggak difitnah lah ya. Tapi yang gua aneh sih ya, dari pihak rumah sakit kenapa di kertasnya tuh apa namanya? Terbilangnya seakan-akan gue yang nabrak. Oke. Padahal kan dia yang nabrak ya. Di informasinya di kertas itu kan Oke, lanjut. tertabrak. Harusnya lu tuh waktu lu ditabrak tuh, harusnya lu ikutan kelempar. Biar gak ada mau ganti rugi. Berapa? Dong, rada gimana gitu. Iya. Kalau misalkan di keterangannya tuh orangnya menderita begini Karena ditabrak. Ketololannya dia sendiri kan gak mungkin dong. Ya seenggaknya jujur aja anjing menabrak seseorang. Maksud gua anjing. Tapi itu tertulisnya tertabrak. Secara nggak langsung nama lu tersoreng lah. Iya. Sekarang kan gua dong yang nabrak. Iya. Padahal bukan gua yang nabrak. Ya. Dan lu speednya juga nggak cepet amat. Iya. Iya. Goblok kan ya. Ya, emang goblok sih, emang. Berarti kayak teman gue juga ada. Oh ya, ini korban. Ini apa sirkuit Cibodas gitu kalau nggak sih. Anjing sirkuit Cibodas. Yang dianggap panik. Dia juga kayak gitu ditabrak. Dia emang jatuh, cuman ditabrak. Tapi yang minta ganti rugi Yang nabrak. Emang orang-orang. Tapi lu percaya nggak masalah itu sampai ke bawah-bawah sekolah? Ya percayalah. Ya, Bisa. Bawa-bawa ke sekolah. Dan sampai 2 kali. Bu Hani turun tangan juga. Kalau itu sih belum masanya Bu Hani ya, masih zamannya Pak Dede. Itu sampai 2 kali datang ke sekolah.
bayangin. Bener. Satu sekolah udah rame tentang gua. Dan orang-orang tidak mendengarkan fakta tentang Mane gitu. Iya. Kita tidak di sini tidak mau mendiskriminasi atau merendahkan. Enggak menama sekolah, tapi please lah gitu. Iya. Dengar dulu ceritanya gitu. Kan kita bisa lihat dulu dari kerusakan motornya. Kalau kan kerusakan dari motor seorang ini dari depan, otomatis dia yang nabrak. Tapi ini motornya nggak apa-apa, nggak ada kerusakan apa-apa. Itu yang susah sih anjing. Itu sih yang susah. Tapi motor lu yang belakangnya aman juga. Hancur. Ya dari situ udah kelihatan gak sih anjing? Wah anjing parah men. Tapi pas gue lihat motor yang nabraknya emang nggak apa-apa sih, nggak ada yang pecah atau apa. Berarti dia minta rugi buat biaya pengobatan aja. Iya. Oke lah. Masih fair-fairan lah, di situ masih fair-fairan lah ya. Fair-fairan tuh ya masih ada lah. Kita habis hampir 2 juta lebih. Aja lu jual motor. Nggak juga sih, bukan karena itu. Terus selama ini kita ngomongin soal ini, konteksnya bukan jual motor nih. Jual motor itu karena apa ya? Mama gua tuh lagi apa BU. Oke. Oh keadaan ekonomi rumah. Iya. Oke. Nggak ada modal buat dagang. Oh, ini nggak apa-apa dibahas. Nggak apa-apa sih. Aman ya. Aman. Aman. Stop. Lanjut. Nggak ada modal buat dagang. Oke. Jadi mau nggak mau ya terpaksa jual motor beat lu itu. jual motor. Tapi udah sempet servis juga. Udah sempet Jadi belakangnya udah diservis. servis, bannya Iya. udah aman. Iya. Dijual dapat berapa tuh? Kalau apa ya? Kalau kondisi bagus paling mahal ya. Ya lumayan. Kalau masih kan lu ya akhirnya second sih ya. Iya, Apalagi second. spare partnya udah bukan orian dari pabriknya langsung kan. Jadi berapa tuh? Tapi kan itu kondisinya lagi rusak kan, itu habis diservis. Nah, Jadi makanya dapat 5 juta. rugi berapa tuh dari lu servis? Rugi berapa ya? 2 juta 3 jutaan. Anjing. Goblok. Bapak-bapaknya itu nggak ganti rugi lagi dikit sama sekali gitu. Maksud gua tuh gini loh, tukeran aja. Jadi lu yang ngebiayain dia rumah sakit, tapi dia seenggaknya setengahnya lah gitu buat Iya. motor lu gitu. Enggak sama sekali. Dia nggak ada bayar sama sekali. Malahan setelah itu dia malah minta duit lagi. Buat Nggak tahu. Buat minta ganti rugi dia nggak kerja mungkin ya. kok kayak berencana Enggak, anjing. paling yang kayak gitu mah main jodol. Oh iya, benar. Emang pada dasarnya meres aja itu. Anjing, goblok. Anjing. Oh banget, Cok. Emang mau meres aja. Tapi lu tau gak sih kejadian kayak gitu ya? Di luar negeri tuh ada juga loh. Emang ada. Tapi konteksnya lu tau nggak pejalan kaki sengaja nabrakin muka mobil biar dapat apa sih? Dia tuh Ya, kayak tunjangan gitu ya. Ya kan? tapi si pengendaranya juga dapat sesuatu, Cok. Oh ya? Oh, Dia bintang gitu. satu, Dapat apa tuh? Oh. bintang 1, ntar kalau udah nabrak berapa kali, tahu-tahu bintang 5, tentaranya datang. Kok GTA anjing? Kok GTA? Enggak, tapi di Amerika ada yang kayak gitu juga. Amerika. Ada. Jadi mobil nih, andai kata gue mau mobil pelan, nggak kenceng nggak gimana, tiba-tiba ada orang set di depan ngeliatin dulu nih anjing, terus diginiin bangsat, seakan-akan jadi menabrak dari orang ramai. Wah ini mobil nabrak. Akhirnya diperes lah duitnya, kurang lebih kayak gitu. Gak mau mungkin pemikiran si bapaknya mungkin seperti itu ya. Mungkin kali ya. Sengaja nabrak. Bisa dijadiin konsep suatu film bokep. Wah. Kan tadi kata mana itu peres duitnya, bayangin yang diperes tuh itu. Ini kita lagi ngomongin bokep atau apa sih ini? Anjing, udah gue sudah lanjut lah. Jadi ada kejadian kayak gitu. Bahkan di Indo juga sempat ada yang kayak gitu. Cuman orang yang nabrak kayak itu langsung skakmat. Karena gini loh. Jadi ini pengendara motor nih. Iya. Ini pengendara mobil. Mobilnya BMW. Mahal dong anjing. Mahal. Si orang ini udah lawan arah, agak kenceng, nabrak tuh mobil tuh bagian depan. Si orang ini bawa ceweknya. Iya. Lu bawa ceweknya. Udah kelihatan keren tuh si cowoknya. Anjing ganti rugi goblok. Ini motor gua rusak, kita celaka. Kata yang punya mobil kan, simpelnya gini deh cina. Oke nggak apa-apa, gua ganti rugi, gua mampu cina. Motor biaya rumah sakit boleh. Iya. Tapi lu ganti rugi mobil gua. Gimana? BMW. Aduh, Spare partnya nggak murahan dong. mahal pasti. Parah. Mobil biasa aja kayak apanya udah mahal. Iya. Dibanding BMW itu
Ya, kadang rada ini mesinnya tuh rada Rada apa? rewel. oh. Cuma kan kita ini membahasnya orang yang nabrak tadi kan. Nabrak tadi. Udah tuh orangnya langsung diem, langsung gimana ya Cina? Mikir 2 kali tuh anjing. Sumpah, itu tapi gue udah liatnya rada puas sih. Oke, nggak apa-apa lu benerin mobil gua tuh. Gua benerin semuanya biaya gua bayain Cina. Lu mampu nggak Cina? Mampu nggak Cina? Anjing. Kayak barter aja. Iya, barter aja. Tuh dia yang nabrak, Iya. yang punya motor yang nabrak. Itu. Anjing kata gua tuh ini BMW sampai ini depannya emang agak rusak gitu. Bempernya kalau nggak salah tuh penyok deh. Penyok. Itu anjing. Jadi lu jual motor buat biaya jualan. Oke. Karena kebutuhan sih. Kebutuhan ya. Makanya gua terima kasih banget ya lu datang ke sini niat naik ojek anjir, naik ojek. Gila. Aman tapi sama gua aja. Aman. Oke. Makasih ya. Oke, aman. Jauh-jauh Kalau ya. gimana-mana antar jemput lah. Gimana sih maksudnya anjing? Pertama jauh, kedua aing pakai Skywave. Hambur, Cok. Sorry ya. Enggak apa-apa, aman aja. Udah menit berapa ini? Apa? Lihat menitannya dari sini bukan? Menitannya. Oh. Coba tanya Sakti dulu ya. Maksud aing tuh kalau kita udah tahu menitannya, jadi kita bisa tahu kapan masuknya promosi karena Iya. kita nggak patokin kayak misalkan dari pertengahan video kita nggak promosiin tempat ini. Karena kan kita juga tempat ini disediakan sama pemiliknya Mas Kalis yang menyediakan tadi itu Mas Nanda. Oh, Mas Ada Nanda. satu lagi. Hmm. Dia tuh yang menyediakan tempat ini, Hmm. yang nyediain kopi juga dan lain. Iya. Cuman emang yang disediain tempat dan juga ini nih stand ini ya, stand kamera. Mas, boleh minta tolong bentar? Apa tuh? Ada Sakti di depan nggak? Ada. Ini mau lihat menit di OBS. Gitu. Yuk, Kak. Lanjut, tadi kita udah tahu, sekarang sudah menit 26. Sudah perkenalkan video, kita promosi dulu. Gak apa? Promosi dulu lah. Aman ya? Aman. Oke, kita hari ini seperti biasa kita melakukan podcast di Wimpy atau tempat kafe yang menurut gua comfy dan juga nyaman. Menurut lu gimana tempat ini? Lu kan pertama kali datang ke sini. Nyaman gak tempatnya? Oh ya, sebelum lu kasih penjelasan nyaman atau enggaknya, ini temanya memang di Jepangan. Makanya kenapa biasanya kayak gitu kan ada anime, Iya. ada Gundam, ada ini apa tuh? Tamiya. Terus ada di belakang tuh ada gambar ciri khas Jepang tuh Gunung Fuji sama bangunannya. Jangan usah masuk kemana-mana dong. Gimana? Menurut lu enak gak tempatnya? Kalau menurut gue sih aman-aman aja sih, enak banget, Enak ya? nyaman banget tempatnya sumpah. Cocok gak buat di tempat Cocok nongkrong? buat teman-teman yang suka nongkrong atau ngopi, kesini aja. Yoi, boleh ya. Ini minumannya enak banget sumpah. Enak ya. Itu tadi mesen latte ya? Cappuccino. Oh, cappuccino. Gimana rasanya? Enak ya? Itu penggambaran rasanya, apakah dia dominan pahit, manis? Manis banget sumpah. Manis banget. Cocok buat lu. Cocok banget. Karena emang gua sukanya yang manis-manis, apalagi lihat. Oke. Hah? Apa? Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Jadi cappuccino ini rasanya manis. Tapi menurut lu buat yang pecinta manis kan pasti ada aja ya orang yang nggak terlalu suka manis kan. Ini oversweet nggak? Oversweet dia terlalu manis gitu. Enggak sih. Aman ya berarti buat Aman. orang yang nggak terlalu suka manis ya. Aman. Dan ini di kopinya. Gua juga di sini seperti biasa gua belinya green tea. Rasanya gua di sini pakai double shot kopi, jadi dia rasa kopinya lebih kerasa, ditambah dengan susu jadi lebih creamy jadi lebih penuh gitu di mulut Ya. rasanya. Ini creamy nggak? Jadi rasanya tuh kayak Sedikit-sedikit penuh sih. di mulut Sedikit-sedikit. ya. Iya. Jadi nggak, oh berarti agak light ya rasanya ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau datang boleh langsung datang, kita akan pasang Kita lokasinya. langsung podcast. Kita sudah pasang lokasinya di description video, dan juga di sini nggak kopi doang sebenarnya, ada Ada juga apa aja? non kopi itu kayak matcha. Jadi yang minumannya nggak ada kopi-kopiannya. Ada matcha, ada boci deret, jadi dia minuman campuran blueberry ya deh teman-teman. Aduh, orang-orangannya mimpinya di luar lagi. Seingat gua blueberry. Iya. Buat cedera tuh Apa? Strawberry. beri-berian bukan beri. Pokoknya ya beri-berian berarti ya. Ada boci deret itu dia rasanya seger dia. Lebih seger. Kalau matcha lebih ke creamy karena matcha tuh kan dicampur dengan susu. Iya. Nah, ada juga yang lebih segar lagi tuh ini. Sebenarnya Baristanya.
Mas Nanda manis. Perfecto. Coba ulang. Oke, ulang gimana? Intinya kalian boleh datang, ada non kopi banyak banget, kopinya juga ada, cemilannya juga ada. Jadi kalian bisa datang aja ke sini ya. Approve? Approve. Oke, itu mungkin promosi dari kita. Cukup sekian, langsung datang aja, oke? Pokoknya langsung join aja. Langsung join aja. Wah, assalamualaikum. Kita lanjut langsung ke topiknya lagi. Terakhir kita ngomongin soal tabrak menabrak. Ya. Dari tabrak menabrak, terus ekonomi keluarga rumah lu. Dan gua juga sempat ingat kalau Andika ini bukan orang Bandung asli ya. Bukan orang Bandung asli. Lu darah keturunannya tapi bener bukan Bandung. Bukan. Tangerang. Jauh ya. Lumayan. Kenapa tuh pindah ke Bandung tuh ada dengan alasan apa tuh? Karena ayah sih. Ayah. Lagi sakit. Oh. Keluar kerja. Pindah ke Bandung. Gitu. Oh, udah itu aja. Udah. Ayah emang sebelumnya kerja apa dia? Di PT Gajah Tunggal. Kerja Memproduksi gajah. Bukan gajah ya? Kalau gajah duduk sarung. Akan produksi apa? Gajah. Jadi gajah ya? Kok jadi gajah ya? Aduh kok. Sumpah. Ya, gak apa-apa. Ya udah. Lanjut. Lanjut. Kayak memproduksi apa tadi? Ban. Oh, ban. Iya, ban mobil. Brandnya dari gajah itu tadi. Gajah Tunggal. Gak pakai kulit gajah kan? Nggak pakai lah. Oke. Namanya gajah kenapa? Ya, lu tahu asalnya kenapa namanya gajah nggak brandnya? Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Ya, nggak ada kepentingan buat tahu juga sih. Iya Sebenarnya. Ya udahlah ya. Emang awalnya kerjanya daerah Bandung memang. Tangerang. Oh, tetap Tangerang. Oh, lu lahir di Tangerang juga? Tangerang juga. Punya kakak juga ya lu tuh? Punya kakak tapi orang Bandung. Kakak orang Bandung? Iya. Lahir di Bandung. Oh, lahirnya di Bandung. Gua kira. Oke, lanjut aja. Di kartu keluarga cuman gua doang yang di Tangerang. Semuanya Bandung. Oh, tunggu. Ibu lahir di Bandung? Bandung. Ayah lahir Di Bandung juga. orang Bandung dong anjing. Tapi kan gua orang Tangerang. Tinggalnya di Tangerang, lahir di Tangerang. Bener nggak? Iya sih. Bener nggak? Gak gini. Lu mau misalkan kayak misalkan nih gua orang Bandung. Sunda. Iya. Ibu. Oh gitu? Enggak, guanya emang Sunda kan? Iya. Ibu gua Sunda. Ayah gua Sunda. Andai kata mereka lagi pindah ke Kalimantan lah. Iya. Misalkan orangnya sama. Kalimantan anjing. Anggap aja Samarinda. Nah, terus kalian mau bikin Sunda Empire. Goblok enggak dong. Nah, terus akhirnya lahirlah gua di Samarinda. Tetap aja karena gua darahnya dari ibu dan ayah yang Sunda, otomatis gua juga Sunda dong. Cuma lahir di Samarinda. Iya. Jadi lu tuh darahnya Bandung tapi orangnya lahir dari Tangerang atau emang darah Tangerang pure? Nggak ada darah Tangerang sih. Monyet. Gua kira lu tuh orang Tangerang pure dari keturunan darahnya itu. Gue cuman di sana numpang lahir doang. Iya, numpang lahir. Berarti masih Bandung tapi ya. Masih Bandung. Tapi waktu itu sempat ke Tangerang karena kerjaan atau gimana? Ayah ya kan kerjaan ayah tadi ya. Kerjaan ayah di sana. Gak mungkin kan harus PP pulang pergi Tangerang Bandung kan jauh. Iya benar. Iya benar. Apalagi kan punya istri kan. Ya. Harus ini. Kenapa? Harus apa namanya? Kenapa senyum anjing? Harus apa namanya? Apa? Kumpul. Astaga. Anjing. Ya gimana anjing? Marahnya susah ngomongnya. Ya udah Ya. orang langsung kepikiran anjing kumpul. Gini. Iya dia udah ngode, coba. Udahlah. Iya. Iya sih, kebutuhan ya. Kebutuhan. alam ya. Kebutuhan. Iya. Kebutuhan. Tapi kumpul kebanya. Aduh. Mas. Oke. Tapi tunggu masih kepikiran. Oke. Anjing. Pindah ke Tangerang itu tuh ngontrak rumah atau gimana? Ngontrak rumah sih. Ngontrak rumah. Daerah Tangerang. Berarti lu pergaulan dari kecil di sana orang Tangerang semua dong. Orang Tangerang semua. Dominannya ya. Pakai bahasa gua lu. Jadi makanya pas waktu pindah ke Bandung pertama kali ya kan. Itu benar-benar gak tahu bahasa Sunda kayak gimana.
Jadi kesannya tuh lu, iya sih, jadinya kayak orang Tangerang beneran sih ya. Iya. Padahal lu Sunda, tetap Sunda. Sunda. Karena jadinya bahasanya asing karena udah biasa belajar di sana. Hmm. Ya baik lagi kayak tadi, kayak lu tau nggak bule yang lahir di Bali Apa? sama yang di Jogja. Ada bule gitu, jadi dia tuh pindahan dari luar negeri, jadi stay tinggal di Indonesia. Karena dia dominan temennya di Indonesia. Ya. Dan jarang keluar negeri gitu, balik lagi ke tempat asalnya. Otomatis karena dia sudah biasa bergaul dengan orang-orang Jogja, bahasanya di Jawa. Jadi ngomong bahasa Inggris tuh kayak gak cocok anjing. Tapi Ya. bahasa Jawanya lancar. Ya emang itulah. Ya jadi kurang lebih lu kayak gitu. Ya, kayak jadi gitu. orang Sunda yang lahirnya di Tangerang, akhirnya ke bawah dah gitu bahasanya daerah sana. Sampai gue tuh di SD tuh sampai diceng-cengin sama teman-teman. Dikerjain lah ya. Sunda. Bukan kayak gitu, dikerjain lah. Ada suatu cerita teman gue ini nyuruh gue buat beli makanan. Oke. Masih ingat gue itu cireng itu. Cireng. Iya, cireng. Beli cireng. Terus dia ngasih tahu, ngomong gini, "Mang, ini bisa Oh, di Tangerang ngomongnya Mang sama. apa? Di Tangerang ngomongnya Mang, bukan Bang. Bang di Tangerang." Oh, Bang. Cuman ini Penggambaran aja lah iya, ya. penggambaran aja. Mang. Ini disensor nggak sih nih? Pasti sensor sih kalau misalkan sensitif. Kalau misalnya sensitif bisa gampang disensor. Ya, aman. Dia bilang gini ke gua, "Mang, Absolut cinema. Oh, ini. Oke. Lanjut. Mang beli Udah, gak usah nyebut 2 kali. itu." Terus? Si Mangnya langsung marah-marah, bukan marah-marah ya, tapi kayak ketawa aja, bingung gitu. Oh, dia ngerti berarti. Ngerti, Oke. dia ngerti. "Woi, apal di mana ya cenah?" sambil ketawa tuh. Iya. "Apal di mana ya cenah?" Eh. Nggak tahu, Mang. Di situ gue pas udah gede udah tahu artinya, sumpah malu banget gue. Ya iyalah anjing. Baru tahu itu artinya, ya itulah ya. Ya. Ya, Orang Sunda pasti ngerti. ya orang Sunda pasti ngerti. Cuman disensor jadi Iya. ini ngomong apa dia? Ya. Wey. Aduh. Pengalaman gue sih itu. Di Tangerang tapi ngomong kayak gitu. Apa? Itu tuh waktu sekolah SD lu udah di Tangerang. SD kelas 1 dari TK lah ya. TK sampai SD kelas 3 sih. Di Tangerang. Oh, Tangerang. Kelas 4. Cuman pas ngomong kayak gitu lu udah di Bandung. Di Bandung. Oh, oke paham. Di Bandung, kalau soal itu di Bandung. Oke. Dan lu waktu itu masih asing bahasa Sunda ya? Iya, masih belum nggak ngerti. Dan lu percaya nggak waktu ulangan Ya. bahasa Sunda? Ya. Kan kalau dari soal itu mah, yang lagu itu bahasa Sunda, Oke ya. mesat ngapung lukur Jauh di awang-awang, ya. Itu kan ada Ya. pilihannya manuk dadali, Ya. ada manuk apalah itu. Dan itu gua milih apa coba? Apa? Manuk piit. Iya. Gok. Sumpah gua baru pertama kali ulangan bahasa Sunda ya. Lu nulisnya manuk piit. Itu kan ada ABC kan? Iya. Manuk dadali atau manuk apa itu, pokoknya di situ ada manuk piit. Gua pilih manuk piit gitu. Oke. Di situ kocak banget. Ya nggak apa-apa, wajar. Lu kan nggak tahu Sunda waktu itu kan. Iya emang wajar, nggak apa-apa sih. Manuk piit itu apa sih sebenarnya? Nggak, dalam konteks beneran manuk ya. Manuk tuh burung, teman-teman. Manuk tuh burung. Maksudnya manuk dadali itu ini kayaknya Garuda ya, dia tuh ya? Garuda ya? Hah? Aing orang Sunda cuman tetap aja pelajaran bahasa Bukan Sunda ya? mah goblok. Oh, ada berarti bukan satu lagi. Lagunya ada lagi, kita nyanyiin bahasa Sunda. Ada. Jawab manuk piit. Manuk piit. Ada lagi hal goblok kayak gitu nggak? Ada sih. Apa? Udah. Pembahasan kesananya udah. Apa Ya? Ada soal yang dimana disuruh pilihan apa ya namanya tuh, dan ganda. nyuci beras. Oke. Itu kalau di bahasa Sunda kan nyiksikan ya. Iya. Kalau nggak salah nyiksikan ya, bener ya. Salah ya. Gue Itu sebenarnya taunya kasar doang nih. Itu gue pilih apa ya, diangir. Kalau diangir apa, disampo ya.
Sumpah bahasa Sunda gue kasar, Cok. Gak tahu. Sama. Kalau halus tuh susah. Iya, Sunda lemes tuh ya. Hmm. Kita menghindar ini. Pelajaran bahasa Sunda jeblok. Iya. Beneran. Makanya nggak tahu gua. Kan lu orang Emang asli. Sunda. Makanya ayah gua tuh sempat ngomong kayak, Aisyah orang mana sih gitu. Ayo orang Amerika Utara ini. Seru. Iya. Ya kan? Siapa teh lahir di mana sih anjing? Enggak bisa bahasa Sunda. Sebenarnya kasar gitu. Emang sih. Tapi lu ujung-ujungnya kan karena bahasa gaul dengan teman-teman Sundanya tetap ikutan kasar dong. Ya? Iya, ikutan kasar. Iya, makanya itu. Nggak pernah bisa Sunda halus sih. Iya, lemes lah kalau di Sundanya lagi ya. Kita bisa habisin dulu nggak sih kopinya? Lu mau dihabisin sekarang? Boleh. Mau nggak? Jangan dong, jangan dijak sayang dong. Goblok. Gua habisin lu. Ini konteksnya yang mana nih? Gua habisin lu. Benar nggak? Mas parah. Cangkirnya mau dirusak. Benar nggak? Gua habisin lu. Iya, habisin. Ya, habisin. 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 Monyet. Oke, ulah dibeakeun. Enggak. Jeung iya. Di sini kita sebisa mungkin pure natural. Ya, natural. Ngerti nggak? Apa tuh? Kita melakukan sesuatu, mengekspresikan, menjokes natural. Hmm. Gua tahu konteksnya tadi. Ya. Lu ngambil dari jokesnya yang siapa sih yang suka random Indra namanya? Primawan. Nah, ya, Ya, yang itu. suka ngebuat si ini siapa sih apa tuh anjing lupa ya suka diminum apa tuh? Pelawak tuh. Siapa? Ya itulah adalah ya. Yang selalu ngebuat emosi tuh anjing. Si Rigen. Siapa? Bukan buah kuku, bukan. Oh, aing. Ada yang agak berisi, yang berisi sih emang badannya berisi, yang sempet ada di PWK juga. Ayo lupa namanya, cuma kita skip aja ya daripada makin random talknya. Iya. Pokoknya apa anjing. Intinya itu jokesnya tadi gue ngerti. Gue gak ketawa karena gue udah tahu sebelumnya. Makanya sebisa mungkin jokesnya natural aja. Natural boleh. Ngerti kok yang abis itu gue ngeliat. Enggak, takutnya nih, ini kan nonton pasti teman-teman RPLB juga. Nah, Zil dan lain itu pada nonton. Iya. Lu bakal dikatain anjing, lu apa sih cringe banget. Yang gua tahu lu adalah orang yang sumbunya pendek. Sumbunya pendek. Sumbunya pendek itu adalah gampang marah. Ya kan? Iya. Waktu itu Ramu cerita ke gua. Apa tuh? Lu tuh ada ngevideo something horror gitu. Oh iya. Atau kuntilanak. Benar. Nah, ngejokes ke lu. Ngebercandain. Iya. Gue ngambek. Iya. Nah, dari situ aja udah kelihatan lu orangnya tipikal sumbu pendek. Gitu. Oh itu si Ramu cerita. Ceritalah. Cuman ya gue ngakak aja anjing gitu kan, tolol banget. Tapi Ya itu kan bebas ya orang mau percaya atau enggak gitu ya, soal hal mistis itu kebebasan orang lah ya. Cuma ya goblok aja sih kalau lu marah gara-gara itu mah anjing. Iya jurik ya. Keren nggak pernah cerita. Enggak kok lu sampai semarah itu sih anjing. Apa? Ke si Ramu sampai semarah itu. Nggak tahu ya. Lagi capek aja mungkin. Capek aja. Iya. Orang sekadar itu jangan Lagi banyak pikiran juga sih. Lagi ada problem sama ya pacar lah. Lu problem apa tuh kayak sering banget anjing. Sama pacar sekarang dia minta putus. Lagi? Iya. Anjing gak berapa kali, Cok. Dia minta putus. Ya. Masih bertahan sampai sekarang? Masih. Anjing goblok. Aduh. Antara respect gak respect sih sebenarnya. Gimana ya? Udah jalan mau ke 2 tahun sih. Gue takutnya tuh lu obses kayak Tirta. Tirta sekarang udah stop sama tuh cewek. Sama ceweknya dia yang waktu itu. Tirta tuh putus karena si ceweknya selingkuh. Nah ini kayak lu tuh udah di bagian red banget nih, bagian merah banget nih. Menurut gua, saran gua, mau dituruti atau enggak bebas. Lu putusnya dia itu, walaupun memang pasti sakit hati ya, karena rasa sayang itu pasti ada ya. Putus mah putus aja, saran gua. Karena lu di mana waktu cerita-cerita lama, guys dia sering udah cerita kalau dia tuh, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Singkatnya kurang dihargai lah. Tapi dianya tetap sayang, si Andika tetap sayang gitu. Maksud gua tuh daripada lu makin direndahin, apalagi sampai orang keluarganya benci sama lu. Gua gak mau lu dikalapa juga kan. Mending stopin aja gitu. Itu demi kebaikan lu juga.
biar nggak Gitu. capek sendiri juga. Biar nggak ngebatin dia, biar nggak capek sendiri. Karena lu tuh udah ngelakuin hal ini, itu udah mengorbankan entah itu dari ekonomi uang lu gitu, dari effort dan hal semacamnya. Jadi malah terbuang sia-sia karena nggak dihargain itu tadi. Gitu. Tapi gimana ya, soal perasaan tuh nggak bisa. Gak bisa bohong memang. Iya, Emang. Gua ngerti. susah. Soalnya balik lagi di logika harus jalan. Iya sih. Itu logika harus jalan. Gitu. Makanya gue selama pacaran sama orang, gue kalau misalkan dia minta putus, selama dia nggak ada penyesalan dan emang nggak ada kepikiran masih sayang, ya udah putus aja. Walaupun emang gue posisinya masih sayang, gue lepasin. Ya. Sengaja gue ngebatin terus. Gitu. Saran gue ya, mending stop, mending cari yang lain. Walaupun memang susah sih memang. Iya. Cuman itu tadi, pertama harga diri lu udah direndahin. Iya. Makanya gue gak setuju. Gitu. Saran aja ya. Oke. Lu setelah lulus nyari kerja sekarang ya berarti ya? Nyari kerja sih sekarang. Kenapa nggak kepikiran kuliah tuh? Nggak ada niat. Kenapa ya? Nggak ada niat. Lu tahu kan, zaman sekolah gua aja udah berantakan, apalagi kuliah. Ya iya sih, seenggaknya ada motivasi lah dikit. Cuman nggak apa-apa sih, itu balik lagi ke lu nya sih ya. Gini deh, gue tuh karena pengen mengambil sarjana dan menambah ilmu lagi yang lebih dalam IT kayak bidang seperti ini, akhirnya ya gue lanjut kuliah gitu. Selain ngambil sarjana ya, karena di Medcom tuh ilmunya selain emang penjelasannya semena-mena ya, kurang gitu ya sebenarnya dan penjelasannya, cuman ilmunya oke lah buat basic gitu. Tapi kalau boleh jujur, Medcom sekarang bagus ya. Asli bagus, tapi sekarang anjing ada kafenya. Iya, ada kafenya. Oh iya makanya. Aman mas. Oke, bentar lagi. Oke. Terus kan bagus sih, lebih proper sih gitu ya. Cuma nggak tahu kalau buat tenaga pengajarnya kita nggak tahu apakah masih sama atau enggak. Cuman semoga ada perkembangan lah ya gitu. Iya. Karena ditambah kita waktu itu kurikulumnya merdeka. Dimana kita tuh bisa kalau mau belajar ayo belajar, kalau enggak ya udah. Ngerti kan? Ngerti. Beraing gitu pisan tuh. Iya kan? Bersejarah orang gitu. Emang anjing. Enggak, abis ke kelas sih. Kalian mau diajar enggak? Bung, jangan sini. Bapak ngerokok di depan. HD. Nah, itu sebenarnya gini. Favorit aing aja. Sebenarnya dari kejadian itu tuh ada dua hal yang bisa kita tangkap. Pertama, kita enak bisa leluasa karena kita nggak ada pelajaran, nggak ada apa, kita bisa bebas. Tapi jadi jam kos yang dimana kita jadi makin gabut. Oh ya, ini hiasan, lupa. Hiasan ini ya? Yoi, tahu dong. Cita-cita. Itu udah pasti selalu di spam. Jangan. So, lagi. Cita-citaku menjadi softtek agar ku bisa mengkokop mem. Iya. Ya. Waduh. Nah, balik lagi. Kurikulum mereka tadi, kita emang enak di kos, cuman jadinya gabut banget kan, jadi malas kayak pengen pulang aja sekalian gitu. Enaknya di situ memang, kita jadi bebas. Cuman gak enaknya adalah secara gak langsung kita meninggalkan ilmu yang kita butuhkan. Secara gak langsung, gitu. Kayak plus minus lah, rugi ya, untung juga iya. Sok nikmatin lah aja, nikmatin. Enak ya? Best ya? Nikmat banget sumpah. Apa nih? Oh, oke. Apa tuh? Tumben bisa datang jam sekian. Mau cabut lagi. Tadi di luar. Oke. Yuk, Kadek. Seru hidup. Adanya. Hati. Dadah. Lah. Yare. Ayo. Oke, mungkin ini kita akan membicarakan topik terakhir. Terakhir. Cuman sebenarnya gue agak bingung topik terakhirnya apa ya. Oke. Lu ada topik gak kira-kira buat topik terakhir? Apa ya? Harapan deh kayaknya. Harapan. Harapan di masa depan. Oh ya boleh. Harapan di masa depan. Harapan di masa depan lu dulu deh. Lu mau kayak gimana? Harapan gue sih ya mudah-mudahan setelah apa ya? Setelah nanti tanggal 9 September gue ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Makasih bro. Oke. Walaupun belum tanggal 9 ya. Oke, tapi ucapan siapa tahu kan. Iya. Terus? Juri start aja udah. Yoi. Lanjut. Bukan sebelum ya. Sesudah tanggal 9 ya, setelah
Gua mau lanjut ke Tangerang. Mau cari kerja di sana. Oke. Semoga aja ada rezeki di sana. Amin. Ada peluang buat cari kerja di sana lah. Dapat kerja di sana dan dapat rezeki di sana juga. Amin. Lumayan ya Itu berarti. sih. Ya sih karena lu juga nggak kuliah ya. Oh harapan gua sih sebenarnya banyak ya. Entah itu mau dari sekarang atau sampai ke tahap masa depan. Dapat cowok. Goblok. Gak Gay gay dong. anjing. Enggak dong anjing. Enggak. Salah. Monyet. Oke lanjut. Harapan gue sebenarnya adalah kalau buat harapan di acara kayak gini, Iya. gue pingin siapa tahu di masa depan lagi bisa semakin besar lagi. Amin. Gue pingin sih kayak gitu ya. Dan aku Ya. bisa pansos. Terus gue harapan gue tuh kuliah gue bisa lancar. Iya. Kayak gue tuh beres dari kuliah itu bisa dapat kerja yang sesuai dengan bidang gue. Karena jujur IT yang gue tahu ya buat sekarang kayak yang gue tahu kayak dikit gitu. Dan bahkan om gua tuh yang IT dia walaupun kerjanya masih sinambungan sama IT bagian desain UI UX cuman dia bisa ya di situ doang belum berkembang lagi. Makanya gua pengen berkembang lagi biar gua selain bisa dari UI UX juga bisa entah itu jadi ngedesain anjing bahasanya tuh desain anjing ngedesain entah itu ngebuat website dan lain-lain banyak lah sebenarnya itu sih. Belum lagi ini tempat katanya mau diperbesar lagi katanya. Mau di lantai 2 itu? Gak tahu lantai 2 atau mau dilebarin ya. Cuman otomatis kita lebih nyaman lagi lah tempatnya ya. Ini tambahin parkiran pesawat buat orang. Pesawat pribadi. Mas, aku bawa pesawat ke sini boleh kan? Boleh, helikopter juga. Jadi itu sih harapan gua. Iya. Pokoknya banyak lah kalau mau diomongin di sini banyak banget ini. Mungkin itu sudah cukup obrolan kita hari ini. Tepuk tangan dulu buat Andika Syaban teman-teman. Lumayan seru dan juga obrolannya nggak kerasa sumpah dari yang menit awal sampai pertengahan tadi menit 20-an nggak kerasa anjir. Nggak kerasa. Sekarang udah jam berapa ini? Jam berapa sekarang? Udah beres Jumatan ya? Iya. Nih orang-orang pada Jumatan ini pada podcast sumpah guys. Lu juga sama aja anjir. Iya, ketahuan. Kita sudah beres hari ini. Sebelum kita mau tutup, lu ada mau sampai pesan-pesan gak di video ini? Pesan-pesan ya Lihat kamera. inilah pasti ya kayak yang tadi promosi buat kalian yang mau ngopi kesini aja langsung. Soalnya tempatnya nyaman banget. Ya lo jadi BA aja Kopi-kopinya enak banget, Mas. Enak banget kopinya, Mas. Terima kasih banyak. Makasih Yanto. Sama-sama. Pokoknya buat kalian kesini aja langsung. Ada ya? Ada lah di deskripsi ada. Mapsnya ada. Aman. Pokoknya join langsung aja. Oke. Mungkin itu cukup sekian dari kita. Terima kasih semua yang udah sempetin nonton. Jangan lupa share ini ke teman-teman lu ya. Biar viewsnya juga naik. Karena biar bisa masuk ke homepage orang-orang juga kan. Iya. Gitu. Kita juga bakal buat short. Juga bakal buat upload di TikTok dan lain-lain gitu. Kita bakal perbanyak. Makanya kita itu harapan gua memperluas ini gitu. Jadi balik lagi terima kasih udah nonton. Jangan lupa support kita. Gampang caranya support. Gimana cara itu, Bang? Oke, like, comment, and subscribe. Kalau kalian mau dapat notification upload kita baru, nyalain aja loncengnya, gampang subscribe, ada lonceng, pencet aja di situ, oke? Ting. Jangan lupa sharing juga ke teman-teman kalian dan see you in the next podcast. Next live. Bye.